Jadi yang akan mau kami presentasikan ini adalah format pelaporan akhir. Ya, kalau tadi laporan kemajuan, nah ini laporan akhir. Tentu yang berisi capaian penerima manfaat, capaian kegiatan, capaian keuangan, beserta informasi lainnya seperti replikasi, exit strategi, dan lain-lain. Saya share saja. Bapak Ibu, apa bisa dilihat apa yang saya share di sini? Oke. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi di akhir program, setiap wilayah, baik DPMO maupun PPSU, juga tentunya NPMO, diminta membuat laporan akhir, gitu ya. Di sini kami sediakan outline laporan akhir untuk digunakan DPMO dan PPSU. Nah, pertama nanti ada bab 1 yaitu gambaran umum proyek. Ya. Gambaran umum proyek ini terdiri dari latar belakang, nanti ada profil pertanian di wilayah masing-masing, apa komoditas unggulan, kemudian usaha pertaniannya apa, investasi dan layan pertanian yang ada. Kemudian yang kedua, profil petani di kabupaten dilihat dari usia, umur ya, kemudian jenis kelamin, serta kapabilitas. Yang ketiga, nanti profil kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Yang keempat, profil desa termiskin dan tertinggal. Yang kelima, profil kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB provinsi ataupun kabupaten. Ya, karena memang sini Oke. tuh Lanjut, nanti ada pembahasan 1.2 adalah komponen program. Ya, komponen program saya rasa kita sudah cukup tahu ya. Kemudian ada tujuan program, lalu sasaran program. Ya, sasaran program nanti berdasarkan wilayah masing-masing ya. Jika PPSU berarti rekap dari yang ada di kabupaten. Nah, untuk DPMO berarti disebutkan nama desanya apa, jumlah kelompoknya, kemudian jumlah anggotanya. Ya. Di bab 2 nanti berisi ikhtisar kemajuan keuangan. Di sini berisi perjanjian hibah daerah, tanggal berapa, nomor, kemudian nilai hibahnya berapa. Ya. Kalau kita DPMO yang berlanjut mungkin sudah ada 2 PHD ya, silakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran kumulatif. Nah, ini berisi tahun, alokasi berapa, realisasi, persentase realisasi. Berarti jika mulai tahun 2018, kita isi dari 2018 sampai nanti tahun 2024. Ya. Kemudian pengeluaran per komponen. Nah, ini secara keseluruhan komponen 1.1 berapa, 1.2 berapa, alokasi, realisasinya, serta persentase realisasi. Ya. Lalu di sini ada pengeluaran per kategori. Nah, ini berarti berdasarkan kategori, misalkan apakah kategori konsultan atau kategori matching grant ya,
Ada kategori goods, ada kategori training and workshop, gitu ya. Nah, saya rasa teman-teman di keuangan ini sudah cukup datanya ya, sudah cukup memahami juga bagaimana pentabelan seperti ini. Oke. Juga masih di bab keuangan, nanti kita tampilkan AWPB ya, versus DIPA atau disandingkan dengan DIPA di tiap tahunnya. Jadi ini ada tabel AWPB yang disandingkan dengan DIPA. Mulai tahun 2019 misalkan sampai dengan tahun 2024. Berarti bisa ada 5 atau 6 tabel gitu ya. Di bab 3 nanti capaian implementasi program. Di sini ada capaian umum, berapa jumlah desa, program RITSI di kabupaten, jumlah kelompoknya, jumlah anggota poktannya, ya, jumlah PPL yang berpartisipasi. Nah, ini diharapkan jumlah PPL menghitung keseluruhan ya, baik yang mungkin sudah pensiun, yang sudah relokasi gitu ya. Kita harap bisa punya datanya gitu ya DPMO. Sehingga bisa jadi walaupun desanya 18, PPL yang pernah berpartisipasi ada 20 atau lebih dari 18 lah begitu ya. Kemudian nama mitra. Nah, ini mitra-mitra yang terjaring dari proses kerjasama gitu ya, acara workshop kah itu atau kerjasama lain yang dibangun di DPMO maupun PPSU. Kemudian jumlah BPP yang mendapat bantuan upgrade equipment atau renovasi. Ya. Begitu juga jumlah P4S ya, di beberapa kabupaten seperti Luwu, Luwu Timur, Kolaka, serta Kolaka Utara ada P4S yang mendapat bantuan dari RITSI. Nah, ini jumlahnya berapa. Kemudian jumlah pokok dokter dari tiap kabupaten sudah berapa. Saat ini ada 9 kabupaten plus 2 ya, jadi 11. Awalnya Kabupaten Banggai, Parimo, Poso, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, dan saat ini plus 2 yaitu Pohuwato dan Gorontalo yang sedang mengikuti pelatihan di PT Mars. Ya. Kemudian bagi PPSU, di sini ada capaian jumlah UPTD yang menerima bantuan, gitu ya. Juga jumlah petani penangkar yang mengikuti kegiatan penangkaran ya, pelatihan penangkar, magang penangkar, ya. Nah, di subbab 3.2 nanti ada capaian kegiatan apa saja, kemudian pembagian per komoditas apa saja, kemudian jumlah poktannya yang terlibat, jumlah anggota poktan, ini dari segi laki-laki, perempuan, usia muda, dan lainnya. Oke, kita lanjut. Di subbab 3.3 ada target dan capaian penerima manfaat. Nah, di sini 3.1 terkait PPL ya. Di sini ada nama desa, kemudian jumlah PPL ya, laki-laki perempuan, serta jumlah total PPL. Terus partisipasi PPL dalam program RITSI. Nah, nama pelatihan apa saja yang diikuti PPL, kemudian jumlah yang mengikuti, berapa laki-laki, berapa perempuan, peningkatan kapasitas apa saja yang diperoleh dari pelatihan tersebut, ya.
Oke, baik. Kita lanjut ke subbab 3.32 ya. Jumlah rumah tangga program RITSI ya. Ini dibagi per tahun. Misalnya tahun 2019 berapa target kelompok yang menerima manfaat ya. Kemudian realisasinya. Oke. Nah, lanjut jumlah desa lokasi. Di sini nanti nama-nama desa, ya. Pertama kecamatan, berapa jumlah desanya, berapa jumlah desa terpencilnya, gitu ya. Bisa jadi tidak semua desa terpencil, gitu ya. Kemudian berapa jumlah desa yang memiliki pos Ludes sebelum dan setelah RISI. Nah, ini sebelum RISI barangkali belum ada, kemudian dengan adanya infra ada jumlah desa yang memiliki Poslusdes. Kemudian jumlah desa yang memiliki layanan UPJA. Ya. Misalkan dulu belum ada, sekarang sudah ada kelompok yang melayani UPJA. Ya. Itu di desa mana saja, berapa jumlah desanya. Jumlah desa dengan peningkatan infrastruktur, gitu ya. Misalkan dulu memang belum ada pembangunan infrastruktur, sekarang sudah ada, setelah RITSI jadi berapa. Ya. Kita lanjut. Jumlah kelompok tani penerima manfaat. Ini dibagi per desa. Ya, misalkan di desa A, jumlah kelompok tani dulu sebelum RITSI itu ada berapa? Misalkan ada 20, ya. Dengan adanya RITSI, ada kelompok yang diambil dari 20 itu, ada kelompok yang memang dibentuk baru. Ya. Sehingga jumlah kelompok saat ini gitu ya menjadi 25 misalkan gitu ya. Karena adanya penambahan kelompok baru yaitu kelompok pekarangan yang dibentuk untuk RITSI. Atau ada kelompok lainnya, kelompok padi, kelompok jagung, kelompok kakao yang memang dibentuk karena ada program RITSI. Ya, itu nanti akan menambahkan jumlah kelompok yang ada di desa. Nah, khusus kelompok tani RITSI nanti ada pertanyaan berapa jumlah kelompok tani yang memiliki usaha mandiri. Sebelum RITSI ada berapa, gitu ya. Setelah RITSI ada berapa. Lalu jumlah kelompok yang memiliki infrastruktur Abi tadi, Pak Irfan, jumlah kelompok tani yang memiliki infrastruktur. Iya kan sebelumnya bisa jadi udah ada kelompok tani yang udah punya infrastruktur sebelum ada RITSI. Maksudnya infrastruktur tersebut yang dimaksud apa gitu? Oh, apa aja? Bisa kayak Contohnya? tani, dan usaha tani, terus kalau tadi misalnya ini apa pos Ludes, ada yang Oh baik, baik. Ya. Baik. Ya ini maksudnya kaitannya juga dengan jumlah kelompok tani yang lebih tepatnya memiliki atau memanfaatkan infrastruktur ya Bapak Ibu ya. Misalkan dulu sebelum ada RITSI belum ada infrastruktur atau ada infrastruktur yang terbatas yang hanya dirasakan oleh 7 kelompok gitu ya. RITSI ada infrastruktur saluran irigasi yang bisa dimanfaatkan oleh 15 kelompok gitu ya. Oke, baik. Next. Di bab 3.4 ada pencapaian dan dampak komponen program
Yang pertama terkait pertanian dari komponen 1 ya, pertanian desa dan pengembangan mata pencarian. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu silakan menarasikan gitu ya. Ini sesuai dengan tema-tema yang ada. Misalkan pencapaian dan dampak pada peningkatan kapabilitas dan adopsi petani dalam usaha tani komoditasnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan bisa menceritakan bagaimana peningkatan kapasitas adopsi petani ya yang ada di kabupaten masing-masing secara umum. Jika ada data penunjang angka-angka itu sangat baik gitu ya. Nah, hasil monef-monef silakan disampaikan di sini ya. Kalau dari tema-tema ini ada yang tidak ada, ya silakan dihapus temanya ya. Nah, terus di komponen 2, input layanan dan hubungan pasar. Nanti kita cek kembali ya penulisan komponen ini. Ada pencapaian dampak pada peningkatan kualitas, kapasitas, dan frekuensi penyuluhan. Ya. Nah, misalkan di program RITSI, karena tadi itu ya, penyuluh mendapatkan training, ya, mendapatkan motor, ya, sehingga kualitas pelatihannya lebih baik, ditunjang dengan BPP yang mendapatkan sarana IT ya. Jadi tadinya pelatihan itu tidak ada visualisasi dengan video, sekarang sudah bisa, gitu ya. Kemudian frekuensi penyuluhan ke tiap desa dengan adanya alat transportasi motor jadi lebih sering, gitu ya. Atau di poin 3326 itu ya, pencapaian dampak pada peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, ya. Dengan adanya infra yang dibangun, jalan usaha tani, gitu ya, lantai jemur, proses usaha taninya jadi lebih efisien, ya. Kalau dengan adanya jalan kantor produksi, transportasi pengangkutan hasil panen jauh lebih lancar, distribusi agro input jauh lebih mudah, gitu ya. Sehingga itu juga berpengaruh kepada pemasaran atau penjualan produk petani. Seperti itu ya. Next, di 3.43 ya. Jadi terkait dengan komponen 3, dukungan pengembangan kebijakan dan strategi. Ini dari sisi ini, apakah ada pencapaian atau dampak pada peningkatan kebijakan dan strategi daerah dalam mendukung pengembangan pertanian. Nah, ini silakan Bapak Ibu ceritakan dari segi kebijakan, gitu ya. Juga ada di komponen 4 terkait manajemen proyek. Nah, ini contohnya pada poin pencapaian dampak pada peningkatan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana strategis daerah dalam pengembangan pertanian. Misalkan bagaimana upaya menyediakan anggaran gitu ya untuk kegiatan RITSI seperti apa ya. Nah, ini diceritakan saja nanti secara naratif. Oke. Di 3.4.5 ya, ada komponen pengaruh utamaan gender. Nah, ini nanti bicara bagaimana dampak peningkatan partisipasi wanita dan petani muda dalam kegiatan pertanian. Misalkan dengan adanya kelompok lahan pekarangan, partisipasi wanita lebih banyak gitu ya. Kemudian partisipasi wanita dalam kegiatan sekolah lapang, silakan Bapak Ibu ceritakan. Juga terkait kegiatan barangkali dengan cooking class seperti apa gitu ya. Kemudian 3.4.6
ini komponen perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ya. Contoh di poin 5, pencapaian dan dampak peningkatan pengelolaan limbah pertanian oleh lembaga dinas. Gitu ya. Misalkan dengan adanya RIDSI, ya, yang salah satu temanya di dalam sekolah lapang ada pengelolaan limbah, penanganan limbah pertanian, gitu ya, sehingga dibentuklah gitu ya unit-unit yang memang berkaitan dengan pengelolaan limbah pertanian. Tadi salah satunya juga yang terkait infrastruktur pembuatan limbah rumah kompos gitu ya, itu termasuk ke dalam salah satu peningkatan pengelolaan limbah pertanian. Oke, sebelum kita ke bab 4, dari bab 1 sampai bab 3 ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir? Kami buka sesi diskusi. Silakan. Sedikit Pak Ikro. Silakan Pak Lukman. Halo. Halo Pak, silakan Pak. Suaranya terdengar Pak. Sudah jelas, suara Pak Lukman sudah jelas. Halo Pak. Ya Pak. Ya. Silakan. Oke, makasih Pak Ikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi sedikit di wabarakatuh. poin capaian program Pak. Ini bagaimana dengan keadaan jumlah poktan dan jumlah anggota. Di awal RIDSI pada saat pengakhiran atau di laporan akhir ini sudah berbeda. Contoh kami Bone Bolango yang awalnya 126 poktan, sekarang dari 2000 ke 2023 itu tinggal 124. Berarti ada perubahan anggota juga. Mungkin itu untuk sementara Pak Ikro. Baik Pak, terima kasih. Nah, karena capaian kegiatan ini meliputi seluruh penerima manfaat, ya, baik yang mungkin sudah bubar, gitu ya, sudah meninggal atau sudah berganti, gitu ya. Nah, tetap kalau kasus Bone Bolango nanti dia akan terdata jumlah poktan itu ya di capaian umum ya. Jumlah poktan nanti 126 poktan. Jumlah anggota poktan berarti total keseluruhan, Pak. Nah, ini nanti yang saya sebut database keseluruhan dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, contoh kita lihat gitu ya. Hampir tiap tahun ada pergantian. Entah itu karena meninggal atau berganti karena memang tidak aktif gitu ya. Nah, ini capaian keseluruhan kita muat gitu ya. Jadi nanti jumlah poktan kalau kasus Bone Bolango tadi ya 126. Nah, jumlah petaninya tentu tidak sama dengan SK yang terakhir ya. Karena ini merupakan kumulatif dari awal sampai akhir. Bisa jadi di SK tahun 2024 3.150. Nah, itu sudah mentok tuh. 18 desa kali 7 kelompok kali 25, 3.150. Tapi kalau kita hitung dari 2019 sampai 2024 karena ada proses pergantian ya. Semua total orang menjadi 3.500 gitu ya. Atau bahkan lebih. Mungkin itu Pak penjelasan dari saya Pak Lukman. Apakah cukup jelas? Bisa Pak Ikro. Terima Kemudian kasih Pak. sedikit lagi Pak. Boleh Pak. Untuk masalah profil desa tertinggal atau termiskin, apakah hanya untuk desa RIDSI atau keseluruhan desa yang kabupaten mendapat RIDSI? Baik. Maksudnya di Karena Kabupaten ini Bone Bolango.
Ya, kami cuma 18 desa yang dapat program RITSI. Untuk profil desanya ini apakah profil desa sekabupaten atau profil desa yang 18 saja itu yang kami buat di laporan akhir? baik Pak. Jadi untuk profil di sini itu profil seluruh yang ada di kabupaten. Misalkan di Kabupaten Bone Bolango ada 300 desa, ya. Nah, yang tertinggal atau termiskin dan tertinggal itu ada 200. Nah, yang masuk ke dalam RITSI itu ada 18, misalkan seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Yang dimaksud bukan profil desa, tapi Kasih Pak Ikro, bisa Pak? Nanti kalau mau bikin profil desa banyak banget. Ya, baik. Siap. Nanti kita perjelas, Pak, kalau untuk memperjelas ini. Baik, Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang masih mau ditanyakan. Dari NT, Pak. Oh, Ya, silakan Bu Haidar. terima kasih, Pak. Saya langsung aja. Dari bab berapa ini ya? Dari sasaran program dulu, Pak ya, paling atas. Di situ ada sasaran program, Pak ya. Di Kupang kan Belu dengan Kupang. Apa Belu itu masih kita mengambil datanya, Pak ya? Tetap kita isi. Karena Belu kan sudah berakhir dari tahun kemarin. Apa kita tetap melaporkan gitu? Terus yang kedua, yang UPTD, capaian umum bab 3, yang menerima bantuan di sini maksudnya apa, Pak? Kalau misalnya UPTD di provinsi tidak menerima bantuan, gimana? Ya, baik. Terima kasih, itu aja. Masih ada lagi, Bu, yang mau ditanya? Untuk sementara cukup, Pak. Baik, terima kasih Bu Haidar nih pertanyaannya, khusus NTT ya. Ya, Pak. Juga mungkin nanti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ya. Jadi untuk kabupaten yang sudah tidak memperpanjang tetap kita masukkan ya. Jadi Belu berapa jumlah desanya, berapa jumlah poktannya, itu tetap masuk ke dalam laporan PPSU. Begitu juga di Sulawesi Tengah, tetap nanti ada toli-toli, ya. Begitu juga Sulawesi Tenggara, tetap nanti ada Konawe, ya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi terkait UPTD, ya. Jika memang tidak ada bantuan yang diterima oleh UPTD, nah itu tidak perlu kita jadikan capaian di gambaran umum. Bagaimana Bu, bisa dimengerti? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Silakan Bapak Ibu, sambil saya mencari slide berikutnya. Oke. Kita lanjut ke bab 4 ya. Dampak infrastruktur Pak bisa dilihat kembali dulu Pak tadi Pak. Infrastruktur. Iya Pak. Yang di mana Mas tadi infrastruktur? Oke. Bagaimana Pak? Yang infrastruktur apakah yang di sini? Pak Lukman? Ini jumlah desa dengan peningkatan infrastruktur. Halo. Halo Pak, ya. Bagaimana? Maksudnya gimana ini?
jumlah desa dengan peningkatan infrastruktur. Sebelum REDSI, kemudian setelah REDSI. Ya, baik. Ya. Jadi sebelum RITSI, ya. Izin Pak Lukman bisa Bisa terdengar? Pak? Ya, maaf ini koneksinya agak putus-putus ya Pak. Barangkali suara saya putus-putus di Pak Lukman. Nah, ini berarti kita menyebutkan jumlah desa dengan penambahan infrastruktur yang dibangun. Nah, misalkan sebelum RITSI ada atau tidak ada, begitu ya. Nah, setelah RITSI ada jumlah desa yang mengalami tadi ya pembangunan infrastruktur. Misalnya kalau di Bone Bolango, kita sebutlah kecamatan A, begitu ya. Ada 3 desa. Nah, berapa jumlah desa tersebut ya sebelum RITSI? Apakah ada pembangunan infrastruktur? Ya. Nah, setelah RITSI ada peningkatan infrastruktur. Ya, pembangunan tadi, pembangunan misalkan JUT, saluran irigasi atau lainnya. Ya. Oke, bisa Pak. Makasih Siap. Pak Ikro. Baik Pak, sama-sama Pak. Nanti kalau memang masih kurang jelas bisa kita bahas di berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya lanjut ya ke bab 4. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bab 4 ya. Ini bicara terkait replikasi program RITSI yang dilakukan di daerah lain ya. Di luar desa RITSI, begitu ya. Nah, jadi nanti bisa diceritakan di sini ya. Nah, pertama, pemasukan aspek pengembangan petani kecil, peningkatan produktivitas dan pemenuhan nutrisi keluarga, gitu ya. Replikasi terkait kegiatan ini. Kemudian, misalkan replikasinya sudah dimuat ya dalam usulan RPJMD provinsi kabupaten, silakan. Apakah sudah ada ya wacana replikasi yang memang sudah dimuat dalam visi misi, kemudian dalam RPJMD provinsi atau kabupaten atau renstra dinas. Nah, ini silakan diceritakan. Barangkali di beberapa wilayah dia sudah melakukan replikasi. Nah, seperti di Bone Molangos. Nah, itu bagaimana yang tertuang di dalam RPJMD kabupaten seperti apa. Nah, kemudian di sini juga realisasi dari replikasi kegiatan sumber dana serta alokasi anggarannya. Misalkan tertuang dalam anggaran kabupaten, ya, jenis kegiatannya adalah replikasi sekolah lapang, gitu ya. Kemudian berapa anggaran yang ditetapkan, berapa lokasinya, kecamatan dan desanya apa, gitu ya. Jumlah penerima manfaat atau jumlah sasarannya berapa, gitu ya. Nah, contoh kalau di Bone Bolango saya dengar ada beberapa desa yang memang sudah menerapkan replikasi. Nah, itu kalau anggarannya berasal dari APBD kabupaten, gitu ya. Berapa? Nah, jenis kegiatannya apa saja yang direplikasi? Apakah secara keseluruhan program RITSI atau memang hanya SL saja, gitu ya. Kemudian atau jika berasal dari dana desa misalkan, karena desa melihat ada desa RITSI dianggap bagus, kemudian dia melakukan replikasi.
Nah, berapa dana yang disiapkan oleh desa apa saja, total anggarannya berapa, kemudian jumlah penerima manfaat atau sasarannya. Oke. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya adalah keberlanjutan program RITSI. Nah, keberlanjutan program berarti adalah kegiatan yang berlangsung di dalam petani ataupun desa RITSI. Misalkan sekolah lapang terus berjalan atau ada penambahan kelompok di dalam desa tersebut. Ya, kita lanjut saja langsung. Ya, nah ini bagaimana kebijakan jangka menengah dan panjang dalam mendukung keberlanjutan proyek RITSI. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu diceritakan ya kebijakan daerah yang sudah ada untuk melanjutkan, misalkan melanjutkan pengembangan produktivitas komoditas ya. Nah, dengan adanya kebijakan kegiatan pelatihan misalkan setiap oktan atau seperti apa yang ada di wilayah Bapak Ibu gitu ya. Kalau tidak ada yang tidak ada dalam poin-poin ini dihapus saja ya. Kalau ada silakan diceritakan. Nah, kemudian juga di sini data kegiatan alokasi anggarannya juga ya. Misalkan dari APBD ada jenis kegiatan yang terus berlanjut yaitu sekolah lapang gitu ya. Atau bantuan Alsintan gitu ya. Misalkan ada yang masih melanjutkan bantuan Alsintan dengan skema 60-40 atau 70-30 gitu ya. Berapa jumlah anggaran yang disediakan, berapa atau kecamatan apa saja, desa apa saja yang menjadi lokasi sasaran, kemudian jumlah penerima kelompoknya berapa. Atau bisa jadi dari desa ada keberlanjutan, misalkan jenis kegiatannya pengelolaan infrastruktur, ya jumlahnya berapa, nah, ini lokasinya, nanti penerima manfaatnya siapa. Oke. Nah, juga terkait pengembangan kemitraan, ya. Misalkan dari segi keberlanjutan perluasan program Kokodoktor yang bekerja sama dengan Mars. Nah, apakah Kokodoktor yang ini terus dibina gitu ya atau dioptimalkan seperti apa berlanjutannya ya. Juga misalkan terkait petani-petani yang sudah mengikuti magang penangkaran di PT SHS. Nah, ini bisa diceritakan pengembangan kemitraannya sejauh ini seperti apa. Apakah memang petani penangkar ini sudah diarahkan dia menjadi supplier untuk PT SHS gitu ya. Sudah ada MOU terbentuk dan lain-lain ya. Oke. Kemudian ada poin keberlanjutan melalui peningkatan manajemen pertanian. Contohnya keberlanjutan dalam peningkatan kapabilitas kelompok tani. Jadi kelompok tani tetap adanya pelatihan bagi kelompok gitu ya. Misal dari manajemen kelompok, dari teknis budidaya dan lain-lain gitu ya. Juga keberlanjutan peningkatan manajemen dinas dan SKPD ya. Baik. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi ada 5 bab Bapak Ibu yang menjadi bab-bab dalam laporan akhir gitu ya. Nah, setelah itu ada lampiran-lampiran. Untuk lampiran yang perlu kita siapkan ya. Yang pertama SK kelompok
REITSI per tahun gitu ya. Nama, komoditas, luas lahan, kemudian SK penerima manfaat. Nah, SK kelompok nanti kaitannya juga dengan database ya, database tadi yang saya sebutkan. Database yang kita susun, yang sedang kita susun ini nantinya divalidasi oleh FD, database sejak 2019 sampai 2024. Ya. Sedangkan SK ini nanti mendukung untuk database tersebut. Nah, yang kedua adalah SK penerima saprotan, nah, jika itu ada. Karena di beberapa wilayah ada SK Bansap tersendiri, ada SK Asiltan tersendiri, gitu ya. Nah, itu silakan. Kemudian BAST infrastruktur, AWPB, DIPA, kemudian perjanjian hibah daerah, ya. Yang ke-8 di sini ada database pelaksanaan kegiatan atau output dari setiap kegiatan. Nanti yang akan inline dengan database petani atau kelompok tani, ya. Untuk PPSU ada lampiran AWPB DIPA, ya. Kemudian perjanjian hibah daerah. Kemudian ada laporan evaluasi aktivitas non-farm dan skema peluang pasar. Yang ini pada tahun 2020 ya, seingat saya itu dilakukan oleh provinsi bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya. Juga database pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PPSU. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk poin-poin ya atau outline laporan pengakhiran sudah kami sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, boleh silakan kami buka sesi diskusi. Di chat. Pak Ikro di chat. Oh siap, sebentar saya baca chatnya. Untuk Pak Ikro tersayang, loh Ibu jangan nulis yang macam-macam tuh ya. Yang lain Pak Ikro gimana? Oke. Usul untuk persiapan laporan perkembangan fisik dan laporan akhir ini sebaiknya dikoordinir langsung manajer masing-masing. Dan kalau bisa dipandu langsung NPMO dijadwalkan masing-masing wilayah. Sebelumnya ada data-data yang disiapkan dan teknis contoh cara pengisian karena ini kelihatannya gampang-gampang susah ini gitu ya. Memang kelihatannya gampang, tapi kenyataannya mudah gitu misalkan begitu ya. Baik. Ini Siap-siap. usul yang sangat baik, Bu ya. Jadi memang di awal ini kita coba presentasikan dulu agar kita sama-sama memahami bahwa kita memiliki PR laporan akhir yang isinya kurang lebih seperti ini, ya. Atau nanti di akhir bisa jadi malah bertambah yang harus kita laporkan. Kalau ada permintaan misalkan dari IFAD mau ada tambahan ini untuk dilaporkan apa gitu, poin apa, nah itu kita masukkan. Jadi ini kurang lebih poin-poin ini ya yang umumnya ada atau dari program lain seperti ini kurang lebih yang disampaikan. Nanti coba kita jadwalkan ya, ke depan kita jadwalkan per wilayah, tepat sekali ini usulnya. Bagaimana kesulitan memang akan kita pandu gitu ya dalam penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan bisa saling mensupport. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya sedikit, Pak Ikro. Silakan Pak Lukman. Kalau menyambung tadi saran dari Ibu Ode, bagusnya untuk pendalaman itu kita secara offline, fasilitator bisnis, manajer, dan Monef. Kan Monef belum ikut offline ini, Pak. Setuju, Pak. Oke, saya lanjut ke sharing Pak Ikro untuk masalah kegiatan
keberlanjutan program. Siap. Di sini ada kegiatan. Ini apakah kita masukkan ke keberlanjutan program? Karena di dana desa atau di dana ketahanan pangan itu ada semacam bantuan saprodi atau alsintan, tapi tidak menggunakan atau tidak menggunakan skema seperti di kita RITSI 70-30 atau 50-50. Kemudian ada juga kegiatan semacam sekolah lapang kalau di kita. Kalau di desa itu semacam ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi kegiatannya titik beratnya di bidang pertanian. Apakah ini kita bisa masukkan ke dalam pelaporan akhir untuk keberlanjutan proyek RITSI, Pak? Mungkin itu dulu, Pak Ikro. Ya, baik, Pak. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di daerah ini harus kita masukkan ke dalam laporan akhir, ya. Nanti kita pilah betul mana yang nanti masuknya ke replikasi, mana yang masuknya ke keberlanjutan, begitu ya. Ya. Nah, misalnya nanti ya nanti kita dicek, Pak. Kita cek ya. Tadi betul ya, seperti misalkan di desa ada dana desa yang digunakan ya untuk tadi bantuan asintan ya bagi kelompok, Pak. Boleh diceritakan, Pak, seperti apa faktanya di lapangan? Karena saya lihat di Bone Bolango kan sudah terjadi tuh. Boleh, Pak, diceritakan sedikit, Pak, biar teman-teman yang lain ini Oke, bisa Pak Ikro, mengetahui. makasih. Untuk di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Kecamatan Bone, Pak, di kami itu, yang mendapat program RITSI hanya 3 desa. Tapi di Kecamatan Bone itu ada 14 desa. Kemudian, posisi sebelum teman-teman PPL melaksanakan kegiatan di desa luar RITSI, mereka menawarkan ke desa-desa ini. Karena pada saat sebelum masuk RITSI itu mereka sudah sering melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, setelah masuk RITSI, ditularkan oleh teman-teman PPL dan FD ke desa-desa di luar RITSI, model-model atau skema yang ada di RITSI, kecuali alsintan. Itu. Alsintannya memang dari dana ketahanan pangan atau dana desa, tidak menggunakan skema kita, 70-30 atau 50-50. Tetapi kegiatan SL, bantuan saprodinya sudah menduplikasi kegiatan-kegiatan RITSI kita, Pak. Itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, di luar desa atau di luar Kecamatan Bone, sudah mulai mengikuti desa-desa tetangga di luar RITSI karena keberhasilannya sudah mulai untuk masalah profitas, produksi produktivitas apa yang dilakukan oleh petani-petani yang ada di luar desa RITSI. Itu yang posisi di tempat kami sampai saat ini. Itu seperti kalau alsintannya itu kultivator, hand tractor juga seperti yang kita di RITSI. Tapi skemanya sudah bantuan langsung 100%, Pak. Tidak ada skema untuk 70-30 yang seperti kita lakukan di model RITSI. Mungkin itu, Pak Ikro. Siapa? Ini bagus sekali informasi dari Pak Lukman ini. Memang dari keberlanjutan dan replikasi ini ya, dua-dua yang mirip-mirip begitu ya. Tapi sebetulnya nanti kita melihat dari sisi desa RITSI. Jika itu berasal atau terjadi pada desa RITSI, itu nanti kita anggap sebagai keberlanjutan program. Tapi kalau itu sudah dilakukan di luar desa RITSI, nah itu merupakan replikasi. Terima kasih Pak Lukman atas informasinya tadi. Kemudian ini ada chat juga dari Ibu Deli ya. Coba saya baca. Kelihatannya laporan ini sisir kutu besar ini, sehingga penting untuk disiapkan semua data. Betul sekali. Jadi sejak kemarin kita sudah bertemu berkali-kali ya di Zoom meeting ya, baik itu secara keseluruhan maupun per wilayah.
Nah, ini mohon dibantu betul oleh Bapak Ibu fasilitator bisnis, ya, fasilitator desa, konsultan bisnis, konsultan provinsi, gitu ya. Nah, kemudian misal hal kecil daftar hadir setiap kegiatan, ya, karena memang kita mau melihat. Karena sejauh ini kita masih posisi rugi gitu ya. Data yang ada di IFAD 1.500, sedangkan yang dicapaian menurut data keuangan sudah 2.500 ini yang bikin kita rugi. Nanti kita coba cari di mana itu 500 gitu ya. Kemudian NIK dan lain-lain ya. Arti peserta itu banyak sekali lah. Pokoknya ini memang kegiatan ini atau laporan ini perlu kita siapkan jauh-jauh hari ya, agar nanti di akhir kita tidak perlu menyiapkan paramex banyak-banyak gitu ya, atau tolak angin cair. Baik Bapak Ibu ya, intinya sejak jauh-jauh hari kita akan banyak diskusi, kita saling support ya, termasuk kemarin dalam rangka pencarian data gitu ya, karena dari data itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran untuk menyusun laporan tersebut. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya ya? Di sini selain PowerPoint ini, kami juga menyiapkan template-nya yang dalam Word ya. Nanti Word-nya itu bisa kita gunakan, bisa dipelajari Bapak Ibu. Nanti akan kami share di grup ya, di grup monitoring evaluasi, baik nanti di grup konsultan. Saya akan share untuk bisa dipelajari bersama. Nah, ya Pak Ikro, silakan Pak Ici. ya itu juga Pak Ikro yang outline laporan TW2. Baik, nanti itu juga akan kita sampaikan ya. Nah, tadi menjawab yang menjadi pertanyaan Pak Lukman, ada baiknya memang ini di offline kan. Iya. Sesuai kemarin arahan Bu Lia ya, mudah-mudahan bisa dapat terlaksana. Kenapa hari ini kita tidak offline? Jadi ini karena memang anggaran di mana Rekon Monef itu berada di anggaran top up, sehingga karena top up-nya masih berproses, kita belum bisa melakukan ini. Nah, nanti ketika top up sudah berproses, sudah ada hasilnya, sudah ada anggarannya, nah, coba kita adakan pertemuan, gitu ya, melihat perkembangan capaian fisik, kemudian juga penyusunan laporan. Mungkin seperti itu hemat saya. Nanti coba kita diskusikan dengan pimpinan di di NPMU. Ada lagi Pak Ici atau Pak Lukman atau teman-teman yang lain dari konsultan provinsi, barangkali Pak Talib, Pak Anas, Pak Yans, silakan. Baik Bapak Ibu ya, menindaklanjuti jadwal rekon capaian fisik kita ya. Sebetulnya kan kita dalam minggu ini juga melakukan rekon capaian fisik ya. Untuk itu nanti karena kita tidak bisa melakukan offline, kita lakukan dengan online saja. Yang akan kita lakukan
di hari Kamis dan Jumat, ya. Nanti per wilayah kita susun jadwalnya, sehingga kita bisa diskusi sedikit lah, mungkin setengah jam sampai 1 jam di masing-masing wilayah, gitu ya, untuk melihat bagaimana pelaporan capaian fisik, apa-apa yang memang menjadi kendala dalam pelaporannya, data-data apa yang belum dilaporkan, data-data apa yang mungkin belum sinkron, gitu ya. Nanti kita akan bahas di hari Kamis dan Jumat. Nanti kami coba jadwalkan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada waktu, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya lihat chat lagi, ini ada chat lagi ya. Oke, sudah cukup ya. Nah, dalam mendukung penyusunan laporan ini, kita juga nanti ada data penerima manfaat yang akan kita validasi, Bapak Ibu ya, berdasarkan laporan kegiatan. Nah, ini inline atau ini berkaitan sekali dengan pelaporan kita. Berapa penerima manfaat yang akan kita masukkan dalam laporan. Karena angka itu nanti harus berdasarkan data detail. Nah, ini izin saya coba share gitu ya, yang nanti akan kita bahas bersama fasilitator desa pada step berikutnya ya. Tapi ini sekilas ya dengan Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Ini sekilas saja saya sampaikan, nanti apa yang akan kita lakukan setelah data di lapangan ya, kegiatan MEWCR form, beberapa form yang telah kita share ke FD ya untuk dicari datanya. Jadi di dalam file ini nanti akan memuat keseluruhan data anggota kelompok dari tahun 2019 sampai 2024. Berarti semua kelompok, baik yang sudah bubar, gitu ya, juga yang masih eksis, akan ada di sini. Seperti tadi kasus Bone Bolango, dulu ada 126 kelompok. Ya, di sini nanti akan ada 126. Ya. Kemudian misalkan di SK terbaru ada 3.000. Nah, sebetulnya ada anggota-anggota lain yang di SK-SK lama itu ada juga, gitu ya. Bisa. Nah, semuanya kita masukkan di sini. Kemudian nanti akan divalidasi kembali. Di sini ada data keanggotaan petani yang akan kita cek kembali, ya. Mereka masuk ke mana, ke SK tahun berapa, jabatan saat ini apa, gitu ya. Ini nanti akan kita minta fasilitator desa memvalidasi. Tapi ini nanti, tidak saat ini ya. Saat ini kita cukup menyiapkan laporan-laporan kegiatan untuk bisa digunakan dalam proses validasi ini. Nanti yang seperti yang saya sebutkan kemarin di Zoom sebelumnya, ada PIC Kabupaten yang membantu melihat ketersediaan laporan kegiatan. Nah, jadi tiap tahun di sini ada kegiatan, tahun 2019 kegiatan apa saja, nanti siapa yang berpartisipasi di kegiatan tersebut. Ini yang akan kita validasi agar angkanya valid ya, sama lah dengan laporan keuangan, ya. Sehingga data yang ada di IFAD bisa kita update dengan angka yang lebih faktual, begitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah
1 jam ya berdiskusi terkait laporan ini. Saya rasa sudah cukup. Jika nanti ada yang mau dicek kembali, bisa mengakses nanti rekaman Zoom ya. Akan kami bagikan juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dari Pak Lukman, masih ada yang mau disampaikan? Ada sedikit saran Pak Ikro Silakan. sebelum diakhiri diskusi kita. Saran Pak untuk format laporan triwulan 2 dan pelaporan akhir kalau bisa mungkin dikirim ke masing-masing DPMO supaya kami bisa mempelajarinya. Kemudian yang kedua, tadi yang dijelaskan oleh Pak Ikro, mungkin juga di POM triwulan kemarin yang untuk triwulan 2, mungkin bisa dibuatkan semacam catatan karena apa yang disampaikan oleh Pak Ikro mungkin ada yang masuk di kepala kami, ada lebih banyak juga yang keluar Pak. Ini semacam kalimatnya untuk keberlanjutan, contoh ini Pak, keberlanjutan program RITSI. Mungkin ada di bawahnya dalam kurung, mungkin ini dijelaskan seperti keberlanjutan, misalnya Desa RITSI, kalau misalnya di luar RITSI, Alsintannya seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin semacam itu penjelasannya Pak Ikro, supaya kami bisa langsung memahami maksud dari pembuatan laporan nanti di pelaporan akhir. Baik, Pak. Baik. Nanti format template-template akan kita bagikan ya. Kita bagikan di grup juga nanti ada yang mengirim mungkin secara langsung ke WA masing-masing gitu ya. Terus jika memang ada yang kurang jelas nanti kami perjelas di format ya untuk bisa lebih mudah ditangkap seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami rasa sudah cukup gitu ya. Nanti kita lanjutkan besok dengan evaluasi capaian fisik. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu dari DPMO, PPSU, Bapak Ibu fasilitator bisnis kabupaten serta konsultan di provinsi ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Izin kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adija, Bu Deli.